Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir pada pertemuan kali ini di pertemuan ke-6 ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, tidak kurang satu apapun. Alhamdulillah. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya flashback dulu ya ke belakang terkait dengan mata kuliah. Kita sudah membahas terkait dengan tegangan, regangan. Kemudian minggu kelima lalu sudah membahas terkait dengan torsi ya. Oke, berarti minggu ini kita akan membahas terkait dengan gaya geser dan momen lentur ya. Oke, saya perkecil dulu untuk layarnya biar bisa kalian lihat. Oke, ini sudah saya share terkait dengan materi minggu ke-6 ini ya. Di sini minggu ke-6 yaitu gaya geser dan momen lentur. Nah, sebelum kita memasuki apa itu gaya geser dan momen lentur, nah di sini ada 3.1 ya. Di sini terkait dengan tipe pembebanan dan reaksi. Jadi ada aksi, ada reaksi ya. Nah, di sini ada sekilas dulu cerita terkait dengan apa itu beban dan reaksi ya di sini. Nah, ini tolong yang berwarna tebal atau hitam tebal ini, nah itu kalian catat nanti ya, itu sangat penting dalam mata kuliah mekanika bahan ini. Oke, coba kita bahas satu-satu ya di sini. Terkait ada contoh-contohnya juga nanti. Nah, beban biasanya dikenakan pada balok dalam bentuk gaya. Tadi sudah saya bilang ada gaya geser dan momen lentur. Nah, ini yang gaya dulu ya. Apabila suatu beban bekerja pada area yang sangat kecil atau terkonsentrasi bekerja pada suatu titik, maka disebut sebagai beban terpusat. Nah, ini ada gambarnya. Ini ada gaya terkonsentrasi pada satu titik. Nah, titiknya ada di sini berarti. Ini coba saya highlight ya. Nah, ini disebut dengan beban terpusat. Untuk notasinya sendiri di sini biasa dinotasikan dengan P. Nah, ini ada beberapa buku yang menotasikan dengan X, beberapa buku juga dengan notasi P. Nah, untuk besaran gaya dinyatakan dalam satuan gaya yaitu Newton. Ini biasanya N ya, Newton. Nah, itu yang terkonsentrasi satu titik. Kemudian apabila suatu beban tersebar pada sumbu balok, nah ini tadi balok ya, belum saya jelaskan, ini balok. Ini juga balok. Terus suatu balok dan beban terdistribusi, terbagi rata atau seragam. Nah, ini notasinya biasanya Q dan besarnya dinyatakan dalam gaya persatuan panjang atau Newton per meter. Nah, ini ada notasinya. Di samping itu, balok juga dapat dibebani dengan kopel atau momen. Nah, di notasinya yaitu M. Ini momen ya nanti. Setelah tadi P, terus ada Q, terus ada M ya. Nah, untuk besarnya momen dinyatakan dalam satuan Newton meter. Oke, ini ada gambar 3.1 terkait dengan balok yang dibebani dengan gaya lateral. Nah, jadi gaya-gayanya ada P, ada Q, ada momen. Nah, kemudian kita lanjutkan. Balok merupakan elemen struktur yang mengalami beban lateral. Ini tadi balok. Terus, beban lateral itu yaitu gaya-gaya atau momen bekerja dalam arah tegak lurus sumbu batang. Nah, ini misalnya kalau sumbu batang berada di sini, kita gambarkan garis lurus. Nah, ini dia tegak lurus. Ini dia tegak lurus. Ini tegak lurus. Nanti ada kejadian
Ini sumbu momennya ya, sumbu gayanya. Nah, ini ada kejadian nanti gini. Nah, ini kita bisa menggunakan sudut nanti, sudut cos dan cosinus. Oke, jika semua beban bekerja di bidang sama dan semua defleksi yang ditujukan dengan garis putus-putus. Nih, garis putus-putusnya di sini. Maka bidang tersebut disebut bidang lentur. Nah, kalau ini bidangnya seperti ini, lentur. Nah, besarnya beban yang bekerja di balok menentukan besaran-besaran gaya geser dan momen yang terjadi. Jadi semakin besar P, semakin besar Q, P, Q, kemudian momen, maka besar-besaran gaya geser dan momen juga semakin besar. Mencari gaya geser dan momen lentur merupakan langkah penting dalam mendesain suatu balok. Gaya geser dan momen lentur yang terjadi di balok perlu diketahui nilai maksimum dan variasi besaran-besaran tersebut ya. Apabila gaya geser dan momen lentur telah diketahui, maka dapat ditentukan tegangan, regangan, dan defleksi yang terjadi pada balok. Oke, untuk mencari reaksi merupakan langkah pertama dalam analisis suatu balok. Apabila reaksi telah diketahui, gaya geser, momen lentur dapat diperoleh. Jadi kita yang pertama di sini kata kuncinya reaksi dulu ya. Reaksinya kemana saja, terus setelah diketahui maka gaya geser, momen lentur dapat diperoleh. Jika suatu balok ditumpu secara statis tertentu, nah ini ada nanti untuk mata kuliah selanjutnya, statis tertentu dan statis tak tentu. Maka semua reaksi dapat diperoleh dari diagram benda bebas dan persamaan keseimbangan. Pengecekan hasil reaksi yang diperoleh apakah sudah benar, yaitu dengan menggunakan persamaan keseimbangan dalam arah vertikal. Ini ada gambar 3.2 terkait beban reaksi pada balok sederhana. Nah, ada tuh. Jadi sudah saya bilang kan ada yang miring. Jadi tidak tegak lurus untuk sumbunya, makanya kita harus melihat sudutnya. Nanti bisa digunakan rumus sinus maupun kosinus. Nah, ini terkait penjelasannya. Suatu balok dengan tumpuan sendi di satu ujung. Ini sendi. Kemudian di tumpuan roll di ujung lainnya. Nah, ini ada roll. Jadi ini A, ini B. Yang A tadi sendi, yang B itu adalah roll. Nah, disebut balok sederhana. Ini salah satu contoh untuk balok sederhana. Nah, di ujung A dari balok, yaitu tumpuan sendi, tidak dapat bergerak dalam arah horizontal ataupun vertikal. Jadi dia tidak bisa bergerak ke sini, ke sini tidak bisa. Terus vertikal juga tidak bisa. Sini. Jadi ke atas, ke bawah juga tidak bisa. Karena itu, tumpuan sendi dapat memberikan reaksi berupa gaya dengan komponen horizontal dan vertikal. Nah, untuk horizontal di sini notasinya yaitu H. H pada A. Jadi HA, kemudian untuk vertikal yaitu RA. Gaya vertikal untuk A, RA. Nanti di sini RB. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini berbanding terbalik dengan tumpuan sendi ya. Di sini di ujung B dari balok, di mana tumpuannya yaitu roll. Dengan tumpuan roll bisa mencegah translasi dalam arah vertikal. Jadi dia dapat bergerak ke kiri maupun ke kanan. Karena tumpuannya adalah roll. Tetapi tidak dalam arah horizontal. Nah, horizontal dia bisa ke atas maupun ke bawah. Sehingga tumpuan roll dapat menahan gaya vertikal, tetapi tidak gaya horizontal. Karena bisa bergerak ke kiri ke kanan, yang bisa ditahan hanya gaya vertikal. Di sini ada RB.
Oke, kemudian, nah ini ada jarak ya, di sini ada A, B, jadi jarak dari ini P1 untuk notasinya, terus ada P2, terus ada Q di sini. Nah, jarak antara titik A ke titik P1 di sini notasinya A. Kemudian di sini ada P2, jarak dari titik A ke P2 yaitu di sini B. Sedangkan untuk panjang keseluruhan batang yaitu L. Di sini L-nya besar. Oke, satu lagi A, B, C. Nah, C berarti jarak dari titik B ke titik Q yang paling ujung. Oke. Nah, itu tadi balok sederhana ya. Nah, sekarang ini balok cantilever. Nah, balok yang dijepit di salah satu ujung, di sini, dan bebas di ujung lainnya. Di sini bebas. Jadi A terjepit, B di sini tidak ditumpuk apapun, jadi bebas. Disebut balok cantilever. Atau istilah lainnya yaitu cantilever beam. Di tumpuan jepit, di tumpuan A, balok tidak dapat bertranslasi maupun berrotasi. Sedangkan di ujung bebas, balok tersebut dapat bertranslasi dan berrotasi. Dengan demikian, di tumpuan jepit ada reaksi dan momen. Nah, ada reaksi di sini maksudnya ada reaksi vertikal, ada reaksi horizontal di sini. Jadi ada RA, ada HA, kemudian ada momen A. Oke, saya lanjutkan untuk tipe yang ketiga di sini. Ini balok gantung. Nah, untuk balok gantung adalah balok dengan overhang atau di sini bagian overstack. Nah, jadi balok ini ditumpu awalnya di A dan di B, tetapi pada ujung C ini balok tidak ditumpu apapun. Jadi istilahnya di sini overhang atau overstack. Di mana sederhana di titik A dan B tumpuan sendi, ini sendi, kemudian ada roll di titik B, tetapi ada bagian menerus overstack ya ini, oke, di tumpuan B. Bagian overstack ini mirip dengan cantilever. Cantilever tadi yang di sini. Tetapi dalam hal ini sumbu balok dapat berotasi di titik B. Nah, kalau di cantilever tadi balok yang di A ini terjepit ya. Jadi ada momen di sini. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk membahas biar tidak awang-awang ya, maksudnya ada contoh nyatanya terkait dengan peletakan. Tadi kita sudah bahas sendi, roll, terus ada jepit ya. Nah, ini kalau misalnya kita aplikasikan ke dalam suatu bangunan, konstruksi aktual dan representasi tumpuan roll. Nah, ini ada balok. Balok di sini, baloknya roll ya di sini. Oke. Ini dinding beton. Dinding beton. Nah, ini untuk konstruksi aktual dan representasi dari tumpuan roll untuk implikasinya di lapangan ya. Nah, ini ada dinding beton, kemudian ada baja WF. Nah, baja WF ini dianggap sebagai balok ya. Terus, di plat landasannya ini dibuat dengan lubang slot dan baut angkur. Nah, di mana baut angkur ini dan lubang slot ini dapat bergerak ke kiri, ke kanan, maupun maju atau mundur ya istilahnya. Intinya gerakannya hanya ke sana dan ke sana. Nah, ini kalau misalnya kita implikasikan di mekanika bahan ini, yaitu di sini dianggap balok, dianggap balok roll ya di sini. Oke, kemudian lanjut setelah roll ada konstruksi aktual dan representasi tumpuan sendi. Nah, kalau tadi beton, sekarang sama-sama baja WF ya. Nah, ini ada yang digunakan sebagai kolom untuk baja WF-nya.
kemudian ada yang digunakan sebagai balok. Nah, pada pertemuan ini pertemuannya dibaut maupun juga dilas sehingga tidak terjadi pergerakan ke atas, ke bawah, atau ke kiri maupun ke kanan. Nah, itu bayangan terkait dengan balok dengan tumpuan sendi. Oke, berarti sudah ada balok, sudah ada roll, berarti yang terakhir adalah jepit ya. Nah, ini konstruksi aktual dan representasi dari tumpuan jepit ya. Nah, ini tiang. Ini tiangnya bisa terbuat dari pipa baja maupun dari tulangan ya. Nah, ini ada plat landasan atau plandes di sini, terus landasannya menggunakan beton ya di sini. Nah, beton ini dibaut ataupun dilas maupun diangkur sehingga tidak bisa bergerak ke kiri, ke kanan maupun maju ataupun mundur. Ini yang disebut dengan tumpuan jepit ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tumpuan ya. Nanti kalau kalian ketemu di bangunan, silahkan nanti dicek sendiri apakah benar peletakannya seperti itu, bisa kalian cek. Oke, setelah tadi sudah dibahas, sekarang kita masuk ke diagram gaya geser dan momen lentur. Oke, ini contoh ya. Pada suatu saat balok dibebani oleh gaya atau kopel di sini, tegangan dan regangan yang akan terjadi di seluruh bagian interior balok. Untuk menentukan besar tegangan dan regangan harus ditentukan gaya-gaya internal atau gaya-gaya dalam dan kopel internal yang bekerja pada balok. Oke, nah ini ada balok yang ditumpu A dan B. Nah ini untuk mengetahuinya ini kita potong dulu ya. Nah ya, sampai sini ini adalah gambar B. Nah, di mana di sini ada momen, terus ada gaya vertikal ke bawah, kemudian ada P yang gayanya ke atas. Oke, kemudian yang pada bagian C ini ada momen, kemudian ada vertikal ke atas, kemudian di sini jepit ya. Oke, ini ada gaya geser dan momen lentur pada balok. Oke, kemudian ada gambar ini. Nah, untuk perjanjian tanda, gaya geser dan momen lentur. Nah, kalau misalnya gayanya itu ini ke atas, terus ini memutar searah jarum jam, ini biasanya plus ya. Jadi misalnya ada segitiga seperti ini, terus dia memutar seperti ini. Nah, ini searah jarum jam, berarti dia plus. Kemudian jika ada gaya yang memutar seperti ini dia gayanya min berarti. Oke, nanti kita implikasikan pada contoh soal saja ya. Nah, ini beberapa simulasi dari deformasi akibat gaya geser dan momen lentur ya. Oke, tadi kan untuk gaya geser sendiri ada vertikal ya. Vertikal nanti selain vertikal ada horizontal. Di sini vertikalnya ke atas dan ke bawah, sama kayak gambar sebelumnya ya. Ini juga ada bawah dan ke atas. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada satu contoh soal ya. Di sini gambar 3.1, diagram gaya geser dan momen lentur untuk beban terpusat. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ada balok sederhana yang dilihat di sini ada tumpuan A, tumpuan B, di mana tumpuan A ini adalah sendi, kemudian di tumpuan B adalah roll. Nah, untuk
terus dibebani oleh sini P. Nah, di mana P ini jaraknya kalau dari titik A yaitu A kecil, kemudian kalau dari B ini adalah B kecil. Sedangkan untuk panjang balok itu sendiri yaitu L. Nah, untuk gaya vertikalnya di sini kita gambarkan diagram gaya gesernya yaitu P dikali B, P dikali B dibagi dengan L atau panjang keseluruhan. Kemudian, nah, sini adalah garis nolnya, jadi yang berada di atas ini adalah plus, yang berada di bawah adalah min. Nah, kemudian ada ditinjau dari titik B di sini, P dikali dengan A dibagi dengan L, di mana karena tadi minus ya di sini. Oke, ini untuk diagram gaya gesernya. Kemudian diagram momen untuk momen lentur ya, diagram untuk momen lentur. Nah, momen lentur di sini pada saat maksimum, ini maksimum berarti P dikali dengan A dikali B, kemudian dibagi dengan panjang keseluruhan batang. Nah, coba kita cek ya. Di sini reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam pada balok sederhana, yaitu di sini ada RA, mana RA ini adalah PB, P dikali B, P dikali B dikali dengan L. Oke, saya hilangin dulu. Kemudian ada reaksi RB di sini. RB, P dikali dengan A, kemudian dibagi dengan panjang keseluruhan batang atau L. Oke, kemudian gaya vertikal di sini RA sama dengan PB dikali PB dikali dengan B dibagi dengan panjang keseluruhan batang. Oke, untuk momennya sendiri di sini RA dikali dengan X. Nah, di sini ada X dikali sama dengan PBX dibagi dengan L. Nah, di mana untuk RA-nya ini nanti dikalikan dengan X, ini tergantung dari A nanti. A-nya ini nanti panjangnya berapa. Nanti kita berikan contoh soal saja ya untuk lebih lanjutnya. Karena di bawah ini habis ini akan terkait dengan contoh soal. Nah, ini tadi beban terpusat ya. Untuk diagramnya kira-kira seperti ini. Ini untuk gaya-gaya geser atau gaya-gaya dalam. Kemudian di sini untuk momen lentur. Karena seperti ini kurang lebih ya. Oke, kemudian ini diagram gaya geser dan momen lentur untuk beban yang terbagi rata. Nah, maksudnya beban terbagi rata di sini adalah Q. Oke, untuk tumpuannya masih sama. A di sini sendi, kemudian B adalah roll. Oke, untuk diagram gaya gesernya adalah seperti ini. Q kali dengan L dibagi dengan 2. Yang ini adalah garis 0, di sini plus. Kemudian di sini minus, sini plus, sini. Oke, ini 0. Bawah sini berarti plus. Oke. Q dibagi dengan L pangkat 2 dibagi dengan 8. Nah, 8 ini adalah rumus umum atau konstanta dari gaya beban terbagi rata ya, di mana pembagiannya adalah 8. Oke, ini untuk reaksi-reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam atau gaya geser dan momen lentur. Oke, bisa dilihat di sini ya.
Oke, mungkin saya ke contoh soal langsung saja ya, biar kalian tidak menerka-reka atau masih bingung nanti ya. Nah, ini ada contoh soal dan pembahasan di sini. Nah, sini soalnya hitung dan gambarkan diagram gaya geser dan momen lentur balok sederhana yang dibebani beban terpusat. Oke. Di sini diketahui P sama dengan 3 kN, kemudian jarak A ini adalah 4, kemudian B adalah 2, sehingga panjang keseluruhan adalah 6. Nah, untuk penyelesaiannya, reaksi perletakan dan gaya-gaya dalam. Jadi kita cari dulu RA-nya dan RB. Nah, RA sama dengan P dikali dengan B, kemudian dibagi dengan L. Saya ulangi ya, RA, oke mohon maaf tulisannya jelek ya, P dikali dengan B dibagi dengan L besar. Jadi P-nya itu tadi 3, kemudian B-nya itu adalah 2, dibagi dengan L. L-nya adalah 6. Ketemunya adalah 1 kilonewton. Kemudian ada RB. RB sama dengan P dikali dengan A kecil dibagi dengan L besar. Sehingga didapat RB yaitu 2 kN. Nah, untuk X di sini kita coba, ini X-nya antara 0 sampai dengan 4 meter. Jadi 4 meter kira-kira ada di sini. Yang X ini kita masukkan. Hasilnya seperti ini, 1 dikali kilonewton dikali dengan momennya M di sini. 1 dikalikan dengan 0 sama dengan 0. Kemudian X-nya yang kita coba di 4 meter di sini. 4 meter untuk gaya vertikalnya yaitu 1 dikali 1 kilonewton dikali dengan momen. Ini 1 dikali dengan 4. 4-nya di sini. Jadi ketemunya untuk momennya yaitu 4 kilonewton per meter. Kilonewton meter. Nah, kita coba lagi 4 X-nya. Kira-kira ini masih. Jadi ini untuk mencari kira-kira momen yang terbesar berada di mana kira-kira. Coba lagi sekarang 4 dan 6. 4 sudah diketahui tadi ya. Kita masukkan 1 dikali dengan 4 dikurangi ini 3 di sini dalam kurung 4 dikurang 4, ketemunya 4 kilonewton meter. Oke, ini dicoba yang 6 meter berarti kira-kira ada di ujung ini. 1 dikali 6 kemudian minus 3 dikali 6 kurang 4 sama dengan 0. Nah, lalu kita gambarkan diagram gaya gesernya dan momennya. Nah, tadi di sini RA-nya yaitu 1 ya. Ini 1. Jadi di sini gaya di sini adalah 1. Kemudian di sini RB kita masukkan di sini minus 1 di sini. Sorry. P dikali dengan A sama dengan L. Ini minus 1. Oke, sekarang untuk gaya momennya di sini. Di sini tadi 0, kemudian di sini 4, sini 6 meter, sini juga 0. Jadi gaya yang paling maksimum ada di sini. Nah, gaya paling maksimum di sini ketahui yaitu Mmax adalah 4. Oke, itu untuk contoh soal nomor 1 dengan beban terpusat ya. Oke, saya lanjutkan sekarang dengan beban terbagi rata. Nah, beban terbagi rata di sini Q-nya adalah 2 kN, L-nya masih sama yaitu 6.
Kita masukkan dulu reaksi perletakannya sama seperti contoh soal di atas. Ketahui Ra, Rb temunya 6 kN, Rb 6 kN. Kemudian kita masukkan untuk momen max, tinggal kita lihat yang di bagian bawah. Sini 1/8, 1/8 dikali 2, 2-nya dari bebannya, terus L. L-nya adalah panjang bentangnya, yaitu 6 dipangkatkan 2. Ketemunya 9 kN. Nah, tinggal kita masukkan di sini. Untuk RA tadi gaya vertikal yaitu 6, kemudian RB di sini minus 6. Oke, selanjutnya di sini momen max yaitu 9. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, tapi jika ada pertanyaan silahkan ditambahkan di kolom komentar di video YouTube ini, atau nanti kita dapat diskusikan di Google Classroom. Oke, cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk kuliahnya. Terima kasih.